kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah bagi kami, yang dirancang oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan, supaya kami hidup dalam pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Dan kami sungguh berterima kasih dan begitu yakin bahwa hidup kami sedang berjalan di dalam terang kebenaran kasih karunia Allah yang mulia. Dan kami berterima kasih setiap pagi kami datang kepada pengetahuan akan kebenaran yang menggerakkan kehidupan kami yang baru di dalam Yesus Kristus untuk melihat seluruh kebenaran-Mu yang adalah kehidupan kami yang sejati. Dan kami berterima kasih ya Tuhan, kami bisa menyaksikan terus setiap hari kasih karunia Tuhan yang sempurna, yang melayakkan hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, khususnya pada pagi hari ini. Berkat-Mu selalu baru bagi kami semua. Dan semuanya itu kami sambut dengan meresponi setiap kebenaran rahasia yang Tuhan bukakan melalui firman yang kami peroleh dan yang bisa kami bagikan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pertemuan kita ini setiap pagi semakin bergairah, bersemangat Bapak Ibu Saudara, karena kita terus masuk ke memahami kedalaman daripada pemberian Tuhan, kasih karunia-Nya kepada kita. Amin. Makin fokus, makin presisi, ya, makin tepat sasaran daripada pemahaman kita terhadap kehendak Allah, maka semakin tepat juga kita berbuat untuk memenuhi apa yang Tuhan inginkan di dalam pelayanan kita. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku membawa sukacita dan damai sejahtera yang bertambah-tambah dipenuhkan dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, sebab kita mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Amin. Apa yang Tuhan kehendaki adalah supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah sampai di mana kita? Kita sudah sampai ya di bagian pemahaman yang lebih luas tentang karakteristik daripada anugerah Allah, kasih karunia Allah yang saat ini sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan di dalam tubuh Kristus, orang-orang yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kemarin kita sudah lihat ya apa perbedaan ya apa perbedaan pesan Tuhan kepada umat pilihannya bangsa Israel tentang penebusan dosa, dan apa pesan Tuhan kepada kita ya tubuh Kristus dari bangsa lain saat ini tentang penebusan dosa. Kalau ini tidak bisa dibedakan Bapak Ibu Saudaraku, maka itulah yang menyebabkan terjadi campur aduk ya di dalam pemberitaan dalam kekristenan itu, dan mengakibatkan perpecahan satu dengan yang lain. Ya, karena Bapak Ibu Saudara, kita dipersatukan di dalam tubuh Kristus, maka kesatuan hati kita oleh pengudusan di dalam darah Kristus itu
itulah yang harus menjadi nyata di dalam hati dan pikiran kita semua, bahwa kita yang dulu di bawah dosa, di bawah kuasa dosa, yang membawa perpecahan, akar pahit, kebencian, ya segala macam hal yang bisa membuat kehidupan manusia itu dikuasai oleh daging dan seterusnya. Namun sekarang oleh anugerah Allah, oleh kasih karunia Allah, kita memandang salib Kristus adalah menjadi tempat bagi kita untuk memperoleh pendamaian dengan Allah dan penebusan akan seluruh kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Tuhan secara sekaligus. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa anugerah Allah yang dikaruniakannya berdasarkan salib Kristus ini, inilah saat sekarang di zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara, yang Allah mau supaya semua orang tahu dan semua orang meresponinya, mempercayainya sebagai kebenaran Allah satu-satunya. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya kebenaran Allah yang harus ditinggikan saat ini, yang harus diangkat tinggi-tinggi, ya, adalah tentang kasih karunia Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus melalui korban kematiannya, bahwa Allah menyatakan semua dosa telah diampuninya. Amin. Nah, saya pagi ini kembali lagi akan melanjutkan Bapak Ibu Saudara untuk memberikan gambaran yang lebih luas lagi kepada Bapak Ibu Saudara, ya, pernyataan bahwa tidak sama pemahaman dan pemberitaan pesan-pesan yang disampaikan oleh 12 Rasul Yesus Kristus, Petrus, Yohanes, Yakobus, tidak sama dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang Yesus Kristus, baik mengenai Yesus Kristus sebelum kematiannya maupun sesudah kematiannya. Nah, di mana posisi saudara dan saya, ya, di dalam kasih karunia yang dimaksudkan sebelum dunia dijadikan telah ditetapkan menjadi jalan kehidupan kita yang mulia, maka saudara dan saya harus dapat menangkapnya. Amin. Karena kalau tidak menangkapnya, tidak memahaminya, tidak mengadopsi secara sempurna kebenaran kasih karunia Allah tersebut, maka saudara-saudara, kita akan mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu, kelicikan manusia yang akan, ya, berusaha menghentikan kesaksian kita dan bahkan melemahkan kita di dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana sebenarnya pemahaman daripada orang-orang Israel tentang pengampunan dosa. Dan nanti saudara akan melihat yang mana yang dipahami oleh orang-orang Kristen di zaman sekarang ini. Apakah mereka sudah mengerti kasih karunia Allah yang sempurna, ataukah mereka masih di seputar keadaan yang lama, Bapak Ibu Saudara? Yang lama itu maksudnya adalah yaitu pola-pola kepercayaan terhadap penebusan oleh darah Kristus yang belum sempurna. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana Daud memahami tentang kasih karunia Tuhan bagi dirinya. Ya, bagaimana dia memahami anugerah Allah untuk bangsanya, bangsa Israel. Kita lihat di Mazmur 79, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat Mazmur 79. Ya, Mazmur 79 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita, saudara-saudaraku, Mazmur 79
ayatnya yang ke-8 ya. Karena durasi waktu yang terbatas bagi kita, maka kita harus segera membuka setiap ayat yang kita perlukan untuk kita baca pada pagi hari ini. Mazmur 79 ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa yang menulis kitab Mazmur ini salah satunya yang paling banyak adalah Daud. Daud adalah raja orang Israel, bangsa Israel. Ayat 8 dikatakan, "Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami." Jadi itu yang dipahami oleh Daud, bahwa kesalahan nenek moyangnya ya berdasarkan hukum Taurat yang dikatakan oleh Allah, dia memperhitungkan kesalahan orang tua, seorang bapak kepada keturunannya, baik yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, karena itu Daud pun sebagai orang Israel, pemimpin bangsa Israel, tidak bisa lepas dari pemikiran hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Maka Daud mengatakan apa? "Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami." Ayat 9. "Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu." Jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang dipahami oleh Daud. Ya, yang dimengerti oleh Daud tentang ya pertolongan Tuhan kepada umatnya Israel dan bagi dirinya sendiri adalah bahwa Daud meminta dan mengharapkan supaya Tuhan melepaskan dirinya dan umat Israel dari dosa dengan meminta pengampunan dosa. Bisa dipahami ya Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau kita lihat di dalam kekristenan di zaman sekarang ini, yaitu yang mereka ikuti pola perjanjian lama tentang dosa-dosa. Ya, semua orang masih berpikir bahwa ya Tuhan itu masih bertransaksi tentang dosa sesuai dengan permintaan ampun dari setiap orang. Apakah itu kasih karunia yang dipahami oleh Bapak Ibu Saudara berdasarkan pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara? Tidak demikian. Ya, bahwa di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Dan kemudian kepada Rasul Paulus Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia saat ini berdamai dengan Allah, didamaikan dengan Allah oleh darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Oleh darah Kristus kita dikuduskan, ya, dan tidak berulang-ulang dosa diampuni, tapi hanya satu kali ketika kita percaya, maka pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna di dalam darahnya kita memperoleh pengampunan segala dosa. Amin. Jadi saudaraku sudah bisa melihat di mana saat ini kekristenan berjalan. Apakah mereka sudah sampai pada kasih karunia Tuhan yang dimaksudkan oleh Allah saat ini, ataukah masih berjalan tertatih-tatih di dalam pengertian tentang anugerah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya ya para imam-imam perjanjian lama, ya, orang-orang Israel selalu mengulang-ulang mempersembahkan kurban-kurban untuk penghapus dosa mereka. Karena mereka tidak tahu dan mereka tidak mengerti apakah dosa mereka sudah diampuni oleh Tuhan semuanya. Ya, mereka tahu adalah bahwa setiap kali mereka meminta ampun, setiap kali mereka berdoa minta Tuhan menghapuskan dosa mereka, setiap kali mereka mempersembahkan kurban-kurban hewan, ya, domba, sapi dan sebagainya, disitulah mereka mengerti bahwa disitulah Tuhan mengampuni dosa mereka. Apakah itu yang kita pahami saat ini, Bapak Ibu Saudara?
Kalau kita katakan kita percaya pada anugerah Tuhan, tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Kalau kita katakan kita percaya kepada Allah melalui kematian anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dosa kita dihapuskan, itu artinya kita mempercayai penebusan akan segala dosa kita telah terjadi 2000 tahun yang lalu, satu kali untuk selama-lamanya. Bukan diulang-ulang Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, jadi kita sudah tahu, sudah sampai di mana kekristenan saat ini, mengerti arti daripada salib Kristus dan apa yang disaksikan kepada orang di dunia ini, dan apa yang diberitakan kepada manusia di dunia ini, dan apa saja yang dikabarkan, ya, yang disampaikan di mimbar-mimbar gereja Bapak Ibu Saudaraku. Maka itulah sebabnya mengapa kesaksian saudara sangat penting. Amin. Karena apa? Karena kesaksian kita lah, ya, yang menyatakan sesungguhnya maksud daripada anugerah Allah yang sebelum dunia dijadikan di dalam Yesus Kristus telah ditentukan bahwa setiap orang yang percaya saat ini di dalam darah Kristus telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ya, maka tidak heran kalau kita mendengarkan pemberitaan daripada Rasul Petrus Bapak Ibu Saudaraku di hari Pentakosta. Ya, jadi kalau gereja Pentakosta yang di dalam Kisah Para Rasul 2 ini adalah gereja, ya, yang rajin meminta ampun dosa kepada Tuhan. Ya, karena mereka adalah orang Israel, mereka adalah bangsa Yahudi yang telah menyalibkan Yesus Kristus, dan di dalam hati mereka ditanamkan rasa berdosa yang sangat besar. Ya, dan karena di dalam hati mereka ditanamkan rasa berdosa yang sangat besar, maka konsekuensi logisnya adalah mereka akan selalu rajin meminta ampun dosa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosa kita, apa yang ditanamkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita? Yang ditanamkan adalah kekudusan. Amin. Bukan kekudusan pribadi kita, bukan kekudusan perbuatan kita, karena perbuatan kita tidak bisa kudus Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi perbuatan Yesus Kristus, yaitu di dalam darahnya yang ditumpahkan di atas kayu salib, yang telah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, kebenaran itulah yang ditanamkan di dalam hati kita semua. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ya, apa dasarnya kita selalu mengatakan salam kudus? Amin. Bapak Ibu Saudara, apa dasarnya kita mengatakan bahwa kita bukan orang berdosa, tetapi kita adalah orang kudus? Dasarnya adalah kasih karunia Allah. Ya, alasannya adalah darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Bukan perbuatan saudara dan saya. Tidak mungkin manusia bisa menjadi kudus karena perbuatan-perbuatannya. Rasul Paulus sudah mengklaim, ya, firman Tuhan telah mengatakan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di dalam kasih karunia Yesus Kristus oleh darahnya, setiap orang yang percaya telah disucikan dari segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, apa yang dipesankan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2, ya, ayatnya yang kita 38 yang sudah kita baca kemarin Bapak Ibu Saudaraku, ya, ketika orang Israel mengatakan, ya, dengan rasa takut dan rasa bersalah, rasa berdosa, orang-orang Israel yang mendengarkan khotbah daripada Petrus di hari Pentakosta, mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Supaya apa? Supaya lepas dari hukuman yang akan datang. Apa yang dikatakan oleh Petrus Bapak Ibu Saudara? Di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kalau mereka tidak melakukan itu, mereka tidak diampuni.
Kalau mereka tidak mengaku dosa mereka, siapa mereka? Orang Israel, orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya, saudaraku, bersyukurlah bahwa saat ini saudara dan saya tidak diperhitungkan sebagai orang Israel. Juga bukan orang Israel rohani, saudara. Ya, kita adalah anggota tubuh Kristus yang menerima kasih karunia Allah yang sempurna tentang pengampunan segala dosa yang telah dirancangkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan, menjadi dasar kekudusan kita di hadapan Allah. Amin. Bukan kekudusan kita karena perbuatan kita. Malu kita, Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan kalau kita berpikir bahwa kekudusan kita adalah berdasarkan perbuatan-perbuatan kita. Malu kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena itu tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi orang-orang yang tidak mengerti kasih karunia Allah ini tidak tahu malu. Kenapa tidak tahu malu? Karena mereka berpikir bahwa kekudusan mereka di hadapan Allah adalah berdasarkan perbuatan-perbuatannya. Apa iya, Bapak Ibu Saudara? Apa memang bisa manusia itu kudus di hadapan Allah berdasarkan perbuatan-perbuatannya? Lihat zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada gambaran dari seseorang yang bisa menunjukkan bahwa kekudusan itu ada di dalam dirinya secara sempurna kalau karena perbuatannya. Siapa contohnya, Bapak Ibu Saudara? Pemimpin agama. Ya, siapa contohnya, Bapak Ibu Saudara, yang sudah kudus karena perbuatannya? Bapak Ibu kasih tahu sama saya. Coba sebutkan namanya. Saudaraku, tidak ada. Hanya Yesus Kristus, satu-satunya manusia yang memiliki kekudusan yang sempurna. Amin. Dan kekudusannya yang sempurna itu telah dinyatakannya dengan puncak yang tertinggi melalui perbuatan baiknya di atas kayu salib dengan menumpahkan darahnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kekudusan Yesus Kristus yang sempurna itulah kekudusan saudara dan saya di hadapan Allah. Dan itu dijamin oleh Roh Kudus sampai selama-lamanya. Itu tidak akan dicemari oleh dosa-dosa dunia ini. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya berkata dan mengakui sekarang kita bersama-sama bahwa kekudusan hidup kita di dalam Yesus Kristus itulah satu-satunya jaminan untuk kita memperoleh pengharapan bahwa di dalam Yesus Kristus kehidupan kita ini tidak akan berakhir dengan sia-sia. Amin. Itulah yang kita hargai, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya mau melayani Yesus. Itu sebabnya saudara dan saya mau menyampaikan berita keselamatan, berita kabar baik kepada semua orang. Itu sebabnya saudara menjaga kekudusan hidup kita bersama, kesaksian hidup kita, menjaga perkataan-perkataan kita, dan menjaga segala sesuatu yang kita lakukan supaya sesuai dengan identitas kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Dan saudaraku, di dalam pikiran yang mulia inilah, maka Roh Kudus menolong kita semua untuk bangkit bersama-sama, saudaraku, tetap hidup di dalam kekuatan anugerah Allah yang memampukan kita, di mana anugerah Allah itu mencukupkan apa yang kita perlukan, bagaimana kita supaya bisa tetap taat kepadanya. Amin. Nah, saudaraku, itu kabar baik yang sangat luar biasa. Ya, saudaraku. Nah, jadi sesudah Yesus Kristus mati dan bangkit, pesan daripada Petrus tentang pengampunan dosa masih tetap sama sebagai pengharapan daripada orang-orang Israel adalah sekiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal 1, ayat ini adalah firman Tuhan yang paling sering disalahpahami oleh orang-orang kudusnya Tuhan. Orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku, yang belum sampai kepada pengetahuan akan kebenaran yang sesungguhnya, ya, masih banyak salah memahami kebenaran
yang disampaikan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang Petrus, Yohanes, Yakobus, menurut Bapak Ibu Saudaraku, mereka menulis surat kepada siapa? Kepada jemaat kudusnya Tuhan dari bangsa lain, kepada jemaat kudusnya Tuhan di Roma, di Korintus, di Galatia, di Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya. Petrus menulis firman Tuhan kepada umat Israel, kepada orang Yahudi. Yohanes menulis surat firman Tuhan kepada siapa? Kepada orang Israel. Yakobus menulis firman Tuhan kepada siapa? Kepada orang Yahudi yang 12 suku di perantauan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah maka tidak heran kalau Yohanes mengatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9, dikatakan demikian, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia, mulai dari ayat 8 ya, dari ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita siapa Bapak Ibu Saudara? Kita tubuh Kristus? Tidak. Yohanes berbicara tentang kita 12 suku Israel. Mereka harus mengaku mereka berdosa karena apa? Karena mereka sudah menyalibkan Yesus Kristus. Mereka sudah menyalibkan Mesias. Dan itulah perbuatan yang membuat rasa berdosa bagi bangsa Israel yang sangat besar. Ya, sehingga mereka harus menghadapi masa sengsara 7 tahun di bumi ini pada masa pemerintahan antikristus yang akan datang. Apakah saudara dan saya ditetapkan oleh Allah untuk masuk pada masa sengsara? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Jelas sekali Paulus mengatakan di dalam Roma 5 bahwa lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Karena masa sengsara besar di bumi adalah murka Allah. Bagi siapa? Bagi umatnya Israel yang telah menyalibkan Mesias, supaya mereka melalui penderitaan, mereka harus mengalami pertobatan. Nah, saudara-saudara, karena itulah kebenaran bagi orang-orang Israel adalah kebenaran melalui pengakuan bahwa diri mereka telah berdosa dan sangat berdosa di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya di ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Masih akan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi bangsa Israel bukan mengalami pengampunan telah untuk selama-lamanya. Tidak. Mereka masih menunggu Mesias. Mereka masih menunggu Yesus Kristus datang kedua kali untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Apakah itu kebenaran yang saudara terima saat ini melalui pesan Injil kasih karunia Allah yang disampaikan Yesus Kristus dari sorga melalui Rasul Paulus? Bapak Ibu Saudara, tidak. Saudara, yang kita terima adalah bahwa saat ini juga kita sudah menerima pengampunan segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Bukan akan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kata akan itu berarti belum. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka sekali lagi, mengapa kesaksian saudara sangat penting saat ini di tengah-tengah dunia ini? Amin. Apa alasannya saudara dan saya dipanggil untuk menyaksikan kebenaran Injil kasih karunia Allah? Ya, saudara dan saya sendiri sudah melihat, saya katakan tadi, sudah sampai di mana kekristenan saat ini Bapak Ibu Saudara? Ya, apakah mereka sudah sampai pada pengetahuan yang benar? Apakah mereka sudah tiba pada pengertian yang benar tentang anugerah Allah? Anugerah Allah yang telah mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya? Bahwa keselamatan kita tidak mungkin hilang. Karena keselamatan itu adalah hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu tidak bisa hilang. Karena hidup kekal itu adalah ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Itulah sumber sukacita kita yang mulia. Itulah sumber damai sejahtera kita dan pengharapan kita. Mengapa saudara dan saya setiap hari harus memuliakan Tuhan, ya, mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus dan yang mulia dan yang berkenan kepada Allah? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi keberanian saudara untuk menetapkan setiap pagi kita bersama-sama, ya, di dalam persekutuan melalui ibadah Jum Pagi seperti ini. Saudaraku, di tempat yang berbeda dan yang jauh, ya, kita tetap menyatukan hati kita untuk selalu berdoa bersama-sama dan kita selalu mendengarkan kebenaran firman yang dibagi dengan tepat. Amin. Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Karena itu tetaplah semangat, saudaraku, saling mendoakan satu dengan yang lain dan terus maju. Amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam kasih karunia-Mu yang sangat luar biasa, merendahkan hati kami di hadapan-Mu, bahwa semuanya kebaikan Tuhan yang kami terima saat ini semata-mata karena belas kasihan-Mu kepada kami. Tidak ada sesuatu yang perlu kami sombongkan dalam hidup ini. Tidak ada sesuatu yang perlu kami banggakan berdasarkan diri kami sendiri. Tapi kalau kami harus berbangga di dalam Tuhan, biarlah kami berbangga oleh karena kami telah menerima pengampunan segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah tiba pada tingkat yang tertinggi bersama dengan Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kami hidup bersama-sama di dalam Yesus Kristus. Kami ditinggikan, dipermuliakan. Dan sementara kami ada di dunia ini, kami ingin mempersembahkan hidup kami untuk melayani-Mu ya Tuhan. Melayani saudara-saudara kami semua. Dan membawa pesan yang indah, yang sangat luar biasa ini kepada semua orang. Dan Tuhan yang menyediakan apa yang kami perlukan, supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Kami mau hidup di dalamnya. Kami mau menghidupi setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah berlimpah-limpah saudara-saudara kami semuanya. Anak-anak Tuhan, orang-orang kudus-Mu dimanapun berada. Biarlah pemeliharaan kasih karunia yang sempurna selalu menyertai kami semua di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, dalam rumah tangga keluarga kami, maupun di dalam persekutuan gereja tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya Tuhan memberkati semua apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan saat ini, berbuah manis untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Salam buat kita. Terima kasih Ibu Bet. Sampai jumpa besok pagi lagi. Ya, salam kudus semua. Salam.